Ya, ini harus diurus seperti yang diurus. Nah, juga yang dikejar-kejar itu yang pedagang di jalanan, pedagang kecil-kecil. Pemain besarnya aja kelihatan kok. Siapa? Kelihatan. Saya tanya aja pasti tahu itu. Itulah pernyataan Presiden Joko Widodo tentang masih maraknya penjualan DVD VCD bajakan di tengah masyarakat. Dengan gamblang dan tegas, Jokowi memerintahkan Kapolri bertindak tegas menindak para pembajak hak cipta. Perintah ini ditegaskan Presiden saat menerima masyarakat musik dan organisasi artis Indonesia di Istana Presiden Senin malam lalu. Di depan para seniman, Jokowi minta Polri jangan hanya mengejar-ngejar pedagang DVD bajakan di pinggir jalan. Jokowi dengan tegas menantang penegak hukum menangkap pemain besar di bisnis DVD bajakan. Seakan menyindir, Jokowi menambahkan Polri pasti tahu siapa-siapa yang bermain di balik pembajakan film dan musik di tanah air. Pembajakan karya seni, baik film maupun musik di tanah air, memang semakin marak. Secara terang benderang, masyarakat bebas membeli DVD film dan musik bajakan. Tidak hanya di lapak-lapak kecil pinggir jalan, para penjual barang haram pelanggar Undang-Undang Hak Cipta ini juga gampang ditemui di mal serta pusat perbelanjaan modern. Sebagai bisnis, pembajakan memang sangat menggiurkan. Menurut data pemerintah, sepanjang tahun 2014, pembajakan telah merugikan negara sebesar 4,5 triliun rupiah. Sementara, menurut Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPRI), angkanya lebih fantastis, yakni mencapai 14 triliun rupiah. Berantas pembajakan hak cipta, itulah tema dialog kita pagi ini. Untuk membahasnya di studio telah hadir Kombes Pol Rana Swadayana, Kepala Bagian Penerangan Satuan Divisi Humas Mabes Polri, dan kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0858 1425 9889. Anda juga bisa menelepon melalui nomor interaktif di 021 529 00 308 atau 021 5290 0311. Dan sebelum memulai dialog, mari kita simak statement Presiden Joko Widodo kembali tentang pembajakan film dan musik di tanah air. Berikut petikannya. Sama juga pembajakan juga sama. Ada di depan mata kita. Nggak usah tanya di mana orang jualan CD atau VCD atau DVD atau tempatnya di mana. Semua orang tahu. Saya tanya Bapak Ibu juga tahu semuanya tempatnya di mana. Apalagi penegak hukum, apalagi Kapolri pasti tahu. Di mana tahu? Jangan ada yang jawab tidak tahu. Tahu semuanya. Ini kita hanya persoalannya satu, niat atau tidak niat, mau atau tidak mau, hanya itu aja, nggak ada yang lain. Dan jangan juga yang dikejar-kejar itu yang pedagang di jalanan, pedagang kecil-kecil. Pemain besarnya aja kelihatan kok. Siapa? Kelihatan. Saya tanya aja pasti tahu itu Pak, pasti nunjuk udah. Ya gebuk aja yang gede langsung. Saya nggak tahu apakah saja ini hanya dugaan saja, apakah ada yang backingi sama seperti kapal itu juga. Ya, itu tadi petikan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai pembajakan. Langsung ke Pak Rana. Pak Rana, ini tadi itu pernyataannya kalau menurut saya sendiri itu sangat keras sebetulnya. Betul. Ada pernyataan yang sebetulnya niat nggak sih gitu, mau nggak sih? Karena kalau ditanya soal pembajakan, nggak usah ditanya itu adanya di mana, semua orang tahu gitu, di mana bisa mendapatkan itu. Bahkan dijual di lokasi-lokasi yang sangat vulgar, di mal-mal segala macam. Nah, ini gimana Mabes Polri menyikapi hal ini? Baik, terima kasih Mas Rudi. Jadi memang Presiden kemarin mengatakan cukup keras buat kita keluarga besar Polri. Tapi hari ini sebetulnya kita juga sudah banyak melakukan. Saya menceritakan dulu jumlah kasus tentang pelanggaran hak cipta. Pada tahun 2014 itu ada 518 kasus yang ditangani oleh Polri. Ya. Nah, ini berarti
kita bekerja sebenarnya. Cuman mungkin blow up-nya yang selama ini kurang ya pemberitahuan itu. Kemudian masalah pemberantasan terhadap bajakan. Nah, kita harus mengerti dulu perbedaan antara Undang-Undang Hak Cipta dengan pembajakan ini, ya. Nah, yang jadi permasalahan dikatakan kemarin bahwa Undang-Undang Hak Cipta itu harus merupakan delik aduan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Misalnya sekarang yang banyak yang menjadi, karena dulu masih faktor moral kan, sekarang sudah ekonomis, ya kan. Timbulnya Undang-Undang Hak Cipta ini tentunya masalah ekonomis yang lebih utama sekarang, yang ditinjaunya. Karena di situ ada royalti. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah delik aduan berarti harus ada pihak yang melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, mestinya ini harus ada kerjasama antara asosiasi yang mungkin terhadap pemilik lagu semuanya dan bekerja sama. Seperti misalnya kalau setiap ada di daftar di undang-undang di hak cipta di Dirjen Haki ini bersama-sama Polri. Jadi kalau misalkan yang terjadi di masyarakat, misalkan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi kan sebetulnya tentang CD musik, film yang macam-macam gitu beredar di masyarakat. Nah, ini masuknya hak cipta atau pembajakan? Itu makanya sekarang kalau yang kita berantas seperti tadi malam nih Polda Metro setelah Pak Presiden bicara kan Polda Metro bereaksi malam itu kan. Nah, ternyata setelah kita pelajari di situ lebih dominan kepada undang-undang pornografi yang kita terapkan dengan undang-undang perfilman. Nah, karena apa? Yang dibajak itu adalah film-film yang ada mungkin dia bisa mendownload. Sekarang yang jadi permasalahan juga adalah bisa dia mendownload di dunia maya sekarang. Oh ya, itu betul. Ini permasalahan juga kan? Oke. Artinya gini ya Pak Rana. Apakah yang dijual-jual di mal-mal itu masuknya kemana? Nah, ini makanya kemarin begitu kita ditangkap oleh pihak Polda Metro, dilakukan pemeriksaan, akhirnya ketemulah di mana sumber ini kita kumpulkan dulu semuanya. Hasil pemeriksaan itu ternyata ketemu satu titik. Di Dadap itu ya? Ya. Akhirnya berkembang sampai ke Tangerang. Nah, inilah baru ketemu pabriknya. Nah, jadi memang akhirnya menyentuh ke kalangan bawah karena mereka juga mangsa pasarnya kan di bawah. Betul. Ya, nggak itu masuknya di Undang-Undang Hak Cipta atau pembajakan? Nah, itu tinggal nanti dilihat. Begitu ada film-filmnya, mungkin ada. Nah, kita minta para pemilik hak cipta itu melaporkan kepada kepolisian. Akhirnya kita mengenakan 3 undang-undang. Bisa Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perfilman yang 3. Yang ancaman hukumnya cukup tinggi semuanya. Kalau pernyataan Pak Jokowi itu kan jelas ini disebutnya pembajakan seperti itu. Nah, itu bagaimana Mabes Polri menyikapi? Ini kan kita bicara soal apa yang dijual di masyarakat, di mal-mal, di pinggir jalan, di lapak-lapak, bahkan kalau kita kemanapun gitu, kita akan melihat itu dalam tanda kutip ya, saking masifnya penjualan itu. Nah, sampai juga dikatakan bahwa jangankan nyari tempatnya, sebetulnya pelaku-pelakunya juga Polri juga tahu sebetulnya. Nah, itu gimana? Jadi begini Mas, memang masalah kaset-kaset bajakan ini tentunya kita melihat beberapa faktor juga, ya kan. Ini bukan tanggung jawab Polri saja. Tanggung jawab siapa kalau bukan tanggung jawab Polri soal penegakan hukumnya? Instansi pemerintah. Kita. Contoh misalnya, sekarang kalau dulu kan membajak betul-betul kita di satu tempat di rumah, betul di satu tempat. Sekarang kan kita bisa mendownload dengan kemajuan teknologi. Sekarang website-website masalah lagu banyak. Itu asli. Saya secara pribadi misalnya mengupload. Terus didownload oleh Mas Rudi. Ya kan? Kita nggak tahu Mas Rudi misalnya memasarkan ke masyarakat. Nah, sekarang memasarkan CD-CD kan murah sekarang harganya. Nah, faktor ekonomi. Nah, jadi ini barang murah. Kedua, faktor masyarakat juga, Mas Rudi. Masyarakat sekarang lebih banyak mencari yang murah. Sekarang misalnya... Nggak bisa disalahkan kalau masyarakat mencari yang murah sebetulnya kan? Memang tidak bisa disalahkan. Budaya kita memang masih begitu, Mas. Nah, ketiga adalah kesadaran hukum kita. Nah, kalau memang kita, oh ini nggak boleh nih. Jadi kalau menurut Pak Rana, dengan masifnya penjualan
DVD bajakan, CD bajakan ini, siapa yang harusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan? Semua kita ikut bertanggung jawab. Pihak keamanan Polri juga dikatakan, kami akui Polri misalnya, tergantung institusinya. Itu seperti contoh kemarin kita bergerak di Glodok, 500 personil yang kita kerahkan. Karena apa? Kita menyangkut perut tentunya, nanti akan terjadi gesekan. 500 personil terus banyak yang ditangkap? Karena kita menjaga, jangan sampai, ini kan masalah ekonomi saya katakan tadi ekonomi. Orang kalau sudah masalah perut kan apapun sama aparat bisa berlawanan. Kita mencari segi Pak Kapolda mungkin berpikiran bagaimana aman semuanya. Pak Rana, ini melalui sambungan telepon sudah ada Mas Dwiki Darmawan. Mas Dwiki. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Mas Dwiki, dengan Rudi di sini, dan di studio juga ada Pak Rana Swadayana, Kabak Penerangan Satuan Mabes Polri. Mas Dwiki, tanggapan Anda soal banyaknya bajakan ini. Ini siapa yang mestinya bertanggung jawab menurut Anda? Ya, seperti Pak Rana bilang tadi, semua ya kita, tapi seperti kemarin ditekankan Pak Presiden, kebetulan saya juga kemarin di sana. Jadi untuk delik aduan itu saya menanggapi bahwa kemarin informalnya setelah pertemuan Kabar Reskrim dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif sepakat untuk dengan asosiasi musik, asosiasi film, berbagai asosiasi membentuk Satgas Pelaporan Pembajakan, sehingga tidak terlalu satu orang per orang yang lapor, jadi ke asosiasinya dulu, di asosiasi itu menjadi anggota dari Satgas itu bersama Polri, bersama Badan Ekonomi Kreatif, sehingga masalah delik aduan ini ya laporannya, kelengkapannya segala macam bisa dilengkapi dulu, dan sehingga tidak berbalik hanya menjadi pencemaran baik dan sebagainya ya. Nah, menurut saya langkah pembentukan Satgas Pelaporan Pembajakan itu langkah yang baik untuk menanggapi sesuai dengan undang-undang tadi yang menyatakan dengan harus delik aduan. Lalu seperti kita ketahui dijelaskan Pak Rana tadi, sekarang ini pembajakan ada fisikal, baik CD, DVD, VCD maupun yang cyber ya, yang di online yang di-download secara gratis. Jadi di Indonesia itu hanya 10% yang legal semuanya, baik download maupun fisikal. Selebihnya beredar 90% itu yang download gratis atau fisikal, atau itu CD, DVD, semua itu bajakan. Semua bajakan 90%. Saya kembali mencoba untuk menegaskan. Hanya 10% yang legal, sementara 90% yang beredar itu ilegal. Ilegal. Jadi 2,8 juta download per tahun itu ilegal untuk. Baik, Mas Dwiki. Mas Dwiki, kita jeda sebentar, Mas. Kita akan sambung di segmen berikut, Mas.